Alhamdulillahilladzi lam yattakhidh walada wa lam yakul lahu syarikun fil mulk wa lam yakul lahu waliyyun minadh dhulli wa kabbirhu takbira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bi rububiyyatihi wa jalalihi. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mustafa min sa'iri khalqih. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sabiyihi wa habibihi sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu min jami'i ummati. Amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadiruna rahimakumullah, usikum wa iyaya bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Faqad qala Allah tabaraka wa ta'ala azza wa jalla fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah wa hadakumullah wa hafizakumullah. Puja kita panjatkan kepada Allah yang Maha Kuasa, puji kepada Allah yang Maha Suci, syukur kepada Allah yang Maha Ghafur, yang dengan tiada henti-hentinya Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita berbagai macam nikmat-Nya, dengan nikmat yang begitu banyak tiada terhingga, baik nikmat zahir maupun nikmat batin, terutama nikmat yang sangat amat berharga, lebih berharga daripada dunia beserta seluruh isinya, yaitu nikmat iman, Islam dan ihsan, juga nikmat ilmu yang bermanfaat. Salawat dan salam semoga tetap dilimpahkan selalu atas kekasihnya Allah, manusia yang kelak di hari kiamat akan menjadi pemimpinnya seluruh makhluk yang ada di padang mahsyar, yang syafaat beliau sangat amat kita harapkan, yaitu baginda yang mulia Nabi Agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga beliau, para sahabat beliau dan seluruh pengikut beliau. Tentunya pengikut beliau yang tetap taat menjalankan perintah beliau, yang tetap setia, yang tetap cinta, istiqomah mengamalkan sunnah-sunnah beliau, mengamalkan ajaran Islam yang telah diajarkan oleh beliau, juga melaksanakan wasiat beliau. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah wa hadakumullah. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah masih diberi nikmat panjang umur, sehingga sampailah kita pada hari ini, hari Jumat, memasuki hari yang ke-22 di bulan Safar tahun 1445 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 8 di bulan September tahun 2023. Semoga kita menjadi hamba-hamba Allah yang pandai mensyukuri nikmat umur, juga nikmat sehat, di mana nikmat umur, nikmat sehat yang Allah berikan kepada kita itu hanya bersifat sementara. Artinya tiada seorang pun di antara kita yang tidak akan mati, semuanya pasti akan mati.
Artinya nikmat umur ini hanya sementara dan dibatasi oleh Allah. Maka manfaatkanlah secara efektif dan efisien nikmat umur yang Allah berikan kepada kita, kesempatan hidup yang Allah berikan kepada kita dalam dunia harus benar-benar kita manfaatkan untuk melakukan berbagai macam amal soleh, amal ibadah, amal kebaikan buat bekal hidup kita nanti di alam akhirat, alam yang kekal abadi untuk selama-lamanya. Demikian pula nikmat sehat yang Allah berikan itu bersifat sementara. Tiada seorang pun di antara kita hidup akan sehat selamanya sampai di hari tua. Seiring berjalannya waktu, hari berganti minggu, minggu berganti bulan, bulan berganti tahun, dan tahun pun silih bergantian. Semakin bertambah usia kita, semakin sepuh, maka akan semakin banyak penyakit yang kita rasakan. Maka mumpung kita dikasih sehat, manfaatkan kesehatan itu untuk beribadah kepada Allah sebelum datangnya sakit. Hidupmu sebelum matimu, sehatmu sebelum sakitmu, waktu senggangmu sebelum sibukmu, kayamu sebelum miskinmu, dan masa mudamu sebelum masa tuamu gunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah wa hadakumullah. Di dalam kitab Syu'abul Iman yang disusun oleh seorang ulama yang bernama Al-Alim Al-Allamah Al-Imam Al-Qusini rahimahullah ta'ala, pada bait yang ke-8 diterangkan 4 macam perbuatan iman yang apabila kita lakukan, yang apabila kita mampu mengimplementasikannya, merealisasikannya di dalam kehidupan kita sehari-hari, maka itu akan menyebabkan keimanan kita kepada Allah akan menjadi sempurna. Yaitu cabang perbuatan iman yang ke-10, ke-11, ke-12, dan ke-13, di mana 4 cabang perbuatan iman tersebut oleh mu'allif dikumpulkan dalam satu bait yang ke-8 yang berbunyi wahbub ilahaka khaf ali ma'iqabih wali rahmatirju tawakkalan ya muslim. Kata pengarang kitab, wahbub ilahaka, cintailah Tuhanmu yaitu Allah. Ini adalah merupakan cabang perbuatan iman yang ke-10. Kemudian yang ke-11, khaf ali ma'iqabih, takutlah engkau akan pedihnya azab Allah di akhirat. Kemudian yang ke-12, wali rahmatirju, terhadap rahmat Allah berharaplah engkau. Kemudian yang ke-13, tawakkalan ya muslim, hai orang Islam, bertawakallah kepada Allah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah wa hadakumullah. Berdasarkan keterangan dalam bait ini bahwa cabang perbuatan iman yang ke-10 adalah wahbub ilahaka, cintailah Tuhanmu Allah. Adapun ciri-cirinya orang yang mencintai Allah, di antaranya orang tersebut banyak menyebut nama Allah, banyak berzikir kepada Allah, banyak mendekatkan dirinya kepada Allah. Karena ada keterangan yang menjelaskan man ahabba say'an aksara min dzikrih. Barang siapa yang mencintai sesuatu, maka tentu ia akan banyak menyebutnya. Kalaulah kita cinta kepada Allah, tentu kita harus banyak menyebut nama Allah. Artinya banyak mendekatkan diri kita kepada Allah, banyak berzikir kepada Allah. Dan selanjutnya tanda-tandanya cinta kepada Allah adalah kita mengikuti, mentaati, menuruti apa yang diperintahkan oleh Allah, mengikuti petunjuk-petunjuk Allah yang ada dalam Al-Quran. Karena dijelaskan dalam sebuah keterangan, al-muhibbu yattabi'ul mahbub, yang mencintai tentu akan mengikuti kepada yang dicintai. Kalaulah kita cinta kepada Allah, maka tentu kita akan mengikuti petunjuk-petunjuk Allah. Kalaulah kita cinta kepada Allah, maka tentu kita akan menjalankan segala perintah-perintah Allah atas dasar cinta kita kepada Allah. Menjalankan ibadah kepada Allah, melaksanakan perintah-perintah Allah, menjauhi larangan-larangan Allah, untuk membuktikan kecintaan kita kepada Allah.
Mungkin selama ini kita sholat dan melakukan ibadah yang lainnya hanya sebatas untuk menggugurkan kewajiban. Dasarnya bukan cinta kepada Allah. Itu pun kewajiban kita akan gugur kalau sholat yang kita kerjakan sah. Tapi kalau sholat yang kita kerjakan tidak sah karena tidak didasari ilmunya, itu artinya kita belum menggugurkan kewajiban kita kepada Allah. Maka yuk kita dasari menjalankan perintah-perintah Allah atas dasar cinta kepada Allah. Kalau dasarnya cinta, maka tentu kita akan resep, akan suka melaksanakan ibadah kepada Allah karena dasarnya cinta kepada Allah. Bahkan selanjutnya, ciri-cirinya orang yang cinta kepada Allah, dia selalu memposisikan diri untuk berkumpul di majlis-majlis zikir, di tempat-tempat yang disukai oleh Allah, seperti majlis zikir, majlis ilmu, majlis perkumpulan para ulama, para habaib, majlis perkumpulan orang-orang yang soleh, majlis perkumpulan orang-orang yang ahli ibadah. Dia akan memposisikan dirinya di tempat-tempat tersebut dan akan dia lakukan dengan senang hati. Itu cirinya ia cinta kepada Allah. Karena dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, bahwa baginda kita yang mulia tercinta Nabi Agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau telah bersabda, "Kun ma'allah, fa illam takun ma'allah, fakun ma'aman kana ma'allah, fa innahu yusiluka ila Allah." Jadilah engkau selalu bersama Allah. Apabila engkau tidak bisa selalu bersama Allah, maka jadilah engkau orang yang selalu bersama dengan orang yang selalu bersama Allah, yaitu orang-orang yang ahli berzikir, yaitu orang-orang yang ahli marifat, yaitu orang-orang yang ahli mendekatkan diri kepada Allah. Nah, kalaulah kita belum bisa menjadi orang yang selalu dekat kepada Allah, maka dekatilah orang-orang yang sudah dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu para kekasihnya Allah, para aulia Allah, orang-orang yang soleh yang ahli ibadah. Fa innahu yusiluka ila Allah, karena mereka itu semuanya akan membawamu untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Itulah cabang perbuatan iman yang ke-10 yang apabila kita mampu mengaplikasikannya, menerjemahkannya, melaksanakannya di dalam kehidupan sehari-hari, maka itu akan dapat menyempurnakan keimanan yang ada di dalam hati kita. Kemudian cabang perbuatan iman yang ke-11 adalah khaf alima iqabih. Takutlah engkau akan pedihnya azab Allah di akhirat. Tiada seorang pun manusia sealam jagat raya akan mampu, akan sanggup untuk menghadapi siksaan Allah di akhirat. Seringan-ringannya siksaan Allah di akhirat, siksaan Allah yang paling ringan di neraka adalah sedikit bara api neraka ditempelkan pada kedua tumit kakinya, lalu terbakarlah seluruh apa yang ada di dalam tubuhnya. Usus-ususnya berantakan, terbakar hangus, sampai otaknya, poloknya juga hancur, terbakar hangus. Itu baru bara api neraka yang ditempelkan di kedua tumit kakinya. Hanya sedikit saja, saking panasnya sampai terbakar seluruh tubuhnya, panas luar biasa. Apalagi kalau tubuh kita oleh malaikat dilemparkan ke dalam kobaran api neraka yang menyala-nyala, tentu kita tidak akan kuat. Itulah seringan-ringannya siksaan Allah di neraka. Ingat firman Allah dalam Al-Quran surat 8, yaitu surat Al-Anfal juz 9 ayat 25, di mana Allah memberikan peringatan kepada kita, wattaqu fitnatal la tusibanal ladzina zalamu minkum khassah wa'lamu annallaha syadidul iqab. Peliharalah dirimu dari azab Allah, dari siksaan Allah di akhirat nanti. Yang siksaan Allah tersebut tidak hanya akan menimpa kepada orang-orang yang berbuat zalim saja. Artinya orang-orang yang tidak berbuat zalim pun akan terkena azab Allah tersebut apabila mereka tidak mau mencegah kezaliman, apabila mereka tidak mau mencegah kemunkaran, apabila mereka tidak mau mencegah kemaksiatan. Mereka bersikap masa bodoh, kemaksiatan, kemunkaran, kezaliman merajalela di depan mata, akan tetapi bersikap cuek, maka orang tersebut juga akan terkena azab Allah di akhirat. Wa'lamu, dan ketahuilah oleh kalian, kata Allah, annallaha syadidul iqab, bahwasanya Allah sangat amat keras siksaannya, sangat amat keras azabnya. Apabila bapak masuk neraka, maka di neraka akan disiksa oleh 19 orang malaikat Jabaniyah yang serem-serem.
19 orang malaikat Jabaniyah yang oleh Allah tidak diberi perasaan kasih sayang, yang Allah masukkan ke dalam tubuhnya malaikat Jabaniyah adalah perasaan bengis, perasaan kasar, perasaan keras. Kalau sudah nyiksa, ya nyiksa terus, walaupun yang disiksa sudah kewalahan, akan tetapi terus semakin dikeraskan siksaannya. Itulah malaikat Jabaniyah. 19 malaikat Jabaniyah akan menyiksa ahli neraka, satu orang ahli neraka. Hal ini sebagaimana ditegaskan oleh Allah dalam Al-Quran, alaiha tis'ata asar. Di neraka itu ada 19 malaikat Jabaniyah yang akan menyiksa seorang ahli neraka akibat ia berbuat durhaka kepada Allah ketika hidup di alam dunia. Salah satu di antara upaya kita untuk mencegah terjadinya kejoliman, khususnya di negara kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai, salah satu upaya kita adalah dengan tidak memilih, dengan tidak mendukung calon pemimpin yang selalu berbuat jolim, atau dengan tidak memilih, dengan tidak mendukung calon pemimpin yang didukung oleh orang-orang yang berbuat jolim, yang didukung oleh orang-orang kafir, yang didukung oleh partai-partai yang menganut paham komunis. Itu upaya kita untuk mencegah terjadinya kejoliman di negara kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai. Karena apabila para pemimpinnya jolim, maka tentu akan terjadi berbagai macam kejoliman di negara kita, ketidakadilan akan terjadi di negara kita. Akhirnya Allah akan menurunkan azab kepada seluruh bangsa Indonesia gara-gara membiarkan kejoliman merajalela di negara kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha syadidul iqab. Sesungguhnya Allah sangat keras siksaannya. Barakallahu li wa lakum bil ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minati fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Bismillahirrahmanirrahim.